Satu dari 4 alat berat sudah ada di lokasi bencana longsor di Ponorogo, Jawa Timur. Petugas gabungan akan mengusahakan proses evakuasi sampai pagi hari nanti. Kita segera bergabung dengan reporter Prihadi di sana. Prihadi, bagaimana persiapan untuk pencarian korban longsor esok pagi? Ya, Krizia, meskipun proses evakuasi korban longsor baru akan dimulai pada Minggu pagi, namun sejak saat ini alat evakuasi telah mulai dikirim ke lokasi bencana. Tadi sekitar pukul 7 malam, satu eskavator sudah berada di lokasi dan masih akan ada 3 eskavator lagi. Namun memang yang menjadi kendala, Krizia, adalah tidak semua truk bisa masuk ke lokasi longsor karena memang badan jalan yang ringkih dan tidak bisa dengan semua kendaraan berat bisa dilalui. Itu sebab maka kemudian dicari truk yang bisa masuk ke lokasi dengan kelas jalan yang memang berada di lokasi bencana longsor. Dan kemudian mungkin pada pukul 1 pagi dini hari baru akan kemudian dilanjutkan pengiriman eskavator ke lokasi kejadian. Krizia. Prihadi, kita flashback sedikit bagaimana sebenarnya kronologi terjadinya longsor ini. Ya, Krizia, sebenarnya longsor atau tanda-tanda longsor sudah tampak sejak 3 minggu terakhir dan mulai dari rekahan sepanjang 9 meter, kemudian dilanjutkan dengan 10 meter, 15 meter, baru kemudian pada tanggal 31 Maret, rekahan sepanjang tanah turun sepanjang 20 meter itu sudah terjadi pada tanggal 31. Dan memang sebelumnya pemerintah setempat sebenarnya sudah memberikan peringatan dengan agar masyarakat yang berada di lokasi resiko atau terdampak akibat dari longsoran ini, warga pada malam hari harus pindah atau dievakuasi ke rumah saudara atau tidur di rumah tetangga yang tidak terdampak atau jauh dari lokasi, baru kemudian keesokan harinya mereka kembali ke lokasi permukiman, begitu seterusnya. Dan namun di luar perkiraan, longsor itu terjadi pada Sabtu pagi dini hari dan menurut catatan BPBD telah ada 11 korban yang dinyatakan hilang, namun catatan dari Polsek Pulung itu ada sekitar 30-an korban yang masih dinyatakan hilang. Dan ada satu informasi lagi, Krizia, bahwa ada satu korban yang ditemukan selamat, yaitu ibu-ibu. Pada saat ditemukan, ibu-ibu itu sudah terkubur dengan tanah, separuh badannya sudah terkubur dengan tanah. Dia sedang menggendong anaknya, namun setelah itu korban ditemukan selamat. Korban juga pada saat ditemukan selamat sudah minta tolong kepada warga dan telah dievakuasi ke puskesmas. Kemudian juga setelah itu korban dibawa ke kelurahan. Dan untuk saat ini kondisi di lokasi bencana sedang gelap gulita, tidak ada aliran listrik. Krizia. Prihadi, dari perbincangan Anda dengan tim evakuasi ataupun dari pihak kepolisian, apakah ada yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala seperti yang Anda sebutkan di awal tadi, di mana medan ini cukup berat dan tidak dapat dilalui oleh kendaraan berat? Ada skenario yang dilakukan untuk melakukan evakuasi korban yang saat ini masih tertimbun, Krizia. Pertama dengan eskavator, itu juga meski harus dilakukan hati-hati karena kedalaman atau ketebalan longsor itu masih berkisar antara 5 sampai 10 meter. Dan juga ada upaya untuk melakukan evakuasi dengan cara manual, yaitu dengan menggali dengan bantuan atau kru relawan yang diterjunkan ke lokasi kejadian. Namun ada juga ini semua perlu diantisipasi juga karena kemungkinan masih akan terjadi longsoran karena cuaca di Ponorogo atau tepatnya di langit Dusun Tangkil, Desa Banaran ini diperkirakan masih turun hujan dan itu amat sangat beresiko. Namun demikian, BPBD sendiri telah melakukan upaya sedemikian rupa untuk membuat warga tidak terlalu beresiko di lokasi dan warga-warga yang terdampak ya. Dan warga-warga yang terdampak itu juga diberikan pelayanan terutama dapur umum dan juga kesehatan. Demikian, Krizia. Baik, Prihadi melaporkan langsung dari Ponorogo, Jawa Timur.